Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi pengangkatan ASN dengan skema Undang-Undang ASN. Sampai saat ini kita ketahui untuk seleksi P3K tahun 2024 belum dimulai ya. Tapi Bapak Ibu, pengangkatan ASN bukan hanya dengan skema seleksi, tetapi juga akan mengakomodir skema untuk pengangkatan secara otomatis melalui Undang-Undang ASN tahun 2023. Nah, di sini kita akan lihat progres terkini penyelesaian PP Undang-Undang ASN. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Pengangkatan honorer menjadi ASN yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan beberapa skema, diantaranya adalah seleksi dan juga dengan Undang-Undang ASN tahun 2023. Ini dua-duanya belum dimulai. Untuk seleksi P3K 2024 sampai saat ini kita masih menunggu formasi ataupun penetapan formasi di setiap daerah. Kemudian Bapak Ibu, sembari menunggu proses seleksi P3K 2024, kita mengupdate informasi progres penyusunan RPP Manajemen ASN. Dalam rangka ini juga akan melakukan skema pengangkatan honorer menjadi ASN ini menggunakan database BKN. Nah, rapat terakhir Bapak Ibu berkenaan dengan hal ini di tanggal 11 Maret 2024 dilakukan oleh PAN-RB. Ini kita lihat Bapak Ibu dokumentasi Bapak Azwar Anas melakukan Zoom meeting rapat terkait progres penyusunan RPP Manajemen ASN yang terus dilakukan ya. Ini dokumentasi yang dapat kita lihat. Nanti kita akan lihat informasi apa yang disampaikan melalui kanal PAN-RB ini. Nah, ini beberapa pentolan-pentolan PAN-RB yang mana mereka adalah menggodok selesainya PP Manajemen ASN yang ditargetkan April harus selesai ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk implementasinya terhadap Undang-Undang ASN 2023 itu terhadap pengangkatan rekan-rekan semua nanti akan dilakukan setelah selesai seleksi CASN 2024. Nah, di informasi ini disampaikan bahwa Menpan RB Azwar Anas memimpin rapat pembahasan RPP tentang manajemen ASN secara daring pada Senin 11 Maret kemarin, di mana dalam rapat tersebut dibahas terkait 24 substansi yang dimandatkan di dalam PP Manajemen ASN. Jadi ini terus diperdalam. Pada kesempatan tersebut, Menpan Azwar Anas mengatakan bahwa PP Manajemen ASN yang dihasilkan nanti harus implementatif di lapangan. Hadirnya PP Manajemen ASN juga diharapkan dapat menarik talenta-talenta baru yang dapat menjadi penggerak birokrasi yang berdampak. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata birokrasi berdampak yang seperti ini, kita tak paham ya. Kita tak paham sampai nanti terbit isi dari PP Manajemen yang mengatur tentang bagaimana proses pengangkatan, bagaimana mutasinya, bagaimana. Nah, itu baru kita paham. Kalau disebut dengan istilahnya birokrasi berdampak dan sebagainya, talenta digital, kita tak terlalu memahami ya Bapak Ibu ya. Ya, sebelumnya Kemenpan RB telah melakukan pembahasan RPP Manajemen bersama sejumlah akademisi dan berbagai perguruan tinggi. Hadir pada rapat tersebut adalah pejabat pimpinan tinggi, Madya dan Pratama di lingkungan Kemenpan RB serta tim teknis penyusunan RPP Manajemen ASN. Nah, ini tadi sebagaimana dokumentasi. Nah, Bapak Ibu, yang kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah berkaitan dengan nanti rekan-rekan ini akan diangkat ya, akan diangkat melalui undang-undang. Tentu saja ini yang adalah mereka yang masuk dalam database. Sebagaimana kita ketahui bahwa nanti akan ada dua proses pengangkatan, artinya rekan-rekan ini akan diangkat menjadi full time dan akan diangkat juga menjadi part time untuk sementara waktu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa beberapa alasan mengapa nanti akan terjadi di mana Pemda Bapak Ibu tidak mau ya untuk mengangkat Bapak Ibu sebagai full time. Ini dibahas di sini Bapak Ibu, kita lihat bahwa dalam rangka penataan honorer nantinya itu akan dibagi menjadi part time dan full time. Tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi full time. Pasalnya pemerintah akan menyelesaikan bagaimanapun permasalahan tenaga honorer walaupun dengan full time dan part time. Yang terpenting adalah tenaga honorer terangnya semua akan diangkat, terutama yang terdata di database. Nah, jadi sekali lagi skema penyelesaian honorer menjadi ASN dengan skema undang-undang ini Bapak Ibu adalah skema kedua ya, yaitu setelah selesai nanti proses untuk seleksi CASN. Nah, kalau ini dengan menggunakan database yang kita pernah isi di tahun 2022, ini nanti mudah-mudahan ada afirmasi tanpa tes dan sebagainya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang ASN 2020,
Maka nanti ini akan diselesaikan 31 Desember ya. Nah, berikut adalah alasan mengapa pemerintah daerah tidak bisa mengangkat Bapak Ibu sebagai full time. Yang pertama tentu karena anggaran yang terbatas. Nanti kita akan lihat gajinya berapa. Kedua adalah karena ketentuan kuota formasi yang terbatas di setiap tahun. Ini karena memang ajuan daripada Pemda itu terbatas, sehingga memang nanti tidak akan pernah habis honorer jika mengharapkan daripada formasi di daerah ataupun dari usulan daerah. Kemudian persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon P3K full time seperti tingkat pendidikan minimal dan pengalaman kerja yang relevan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum S1 tentu tidak bisa menjadi full time ya. Nah, ini beberapa alasan. Jadi pertama anggaran, kedua kuota, ketiga adalah persyaratan berkaitan dengan hal administrasi. Nah, kemudian kita lihat masalah gajinya. Gaji untuk P3K full time dan part time di sini dijelaskan bahwa untuk part time itu diperkirakan adalah 2 jutaan sampai dengan 5 juta. Ini cukup besar angka 5 juta ini. Tetapi angka 2 juta ini sama seperti biaya honorer sekarang ya, gaji honorer sekarang. Nah, sedangkan nanti apabila Bapak Ibu diangkat menjadi full time, itu otomatis gajinya akan menyesuaikan dengan rank P3K. Terlebih lagi sekarang sudah ada rank P3K terbaru melalui Perpres nomor 11 tahun 2024, di mana gaji pokoknya saja sudah 3.200-an ya, 3.200-an ribu, ditambah dengan tunjangan-tunjangan melekat, serta jika ada TPP dari Pemda maka akan mencapai 5-6 juta. Nah, sedangkan untuk part time ini tidak bisa. Part time hanya sebesar gaji pokok honorer saja. Kemudian masalah waktu kerja, sebagaimana diketahui untuk part time tenaga honorer yang nantinya diangkat menjadi part time bisa mendapatkan kesempatan mencari pekerjaan di luar. Nah, ini yang belum kita tahu bagaimana skemanya. Apakah memang hanya datang pagi, siang pulang, kemudian nggak datang lagi ke kantor, atau di saat bersamaan dia pinjer pagi misalnya, siang dia boleh keluyuran mencari pekerjaan, balik lagi sore untuk pinjer. Nah, itu yang belum kita dapatkan kepastian waktu kerja. Sedangkan full time jelas ya dari pagi sampai sore selama jam kantor kerja. Kemudian anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman meminta agar pemerintah cermat ya tentukan tenaga honorer yang akan masuk pada full time dan part time. Nah, inilah yang kita tunggu sebenarnya dari pembahasan RPP manajemen itu. Jadi kalau pembahasan talenta digital, masalah birokrasi berdampak, aduh itu pusing kita mendengarnya ya. Kita tunggu saja sampai nanti selesai PP itu sebagaimana yang dimaksud. Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengkualifikasikan mana P3K paruh waktu dan atau penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminatif antara pegawai tentu saja, karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status P3K-nya, kata Komisi 2 DPR RI ini. Nah, ini demikian Bapak Ibu, informasi 2 yang penting kita ketahui berkenaan dengan proses pengangkatan honorer, khususnya melalui skema pengangkatan dengan Undang-Undang ASN tahun 2024. Jadi skema ini tentunya berbeda ya dengan skema pengangkatan melalui seleksi yang sekarang sedang juga ditunggu, yaitu akan dimulai di bulan April melalui pendaftaran di SECSN. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.